menggunakan 9 koneksi antar materi modul 1.4. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana koneksi antar materi di modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama adalah kesimpulan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat tersebut dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segi diksi. Disiplin positif itu ada 3 poin yang akan saya ambil. Yang pertama, cara nilai kebajikan, di mana cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif dapat mengontrol diri. Disiplin yang mampu mengontrol diri dalam melakukan tindakan apapun. Kemudian, disiplin positif itu dapat memunculkan motivasi intrinsik. Dalam hal ini, membuat murid mampu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari diri, bukan pengaruh dari penghargaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdapat 2 bagian. Yang pertama, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu tujuannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan hukuman dan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia itu yang bagus adalah dari dalam sendiri, yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia yang intrinsik itu dapat terwujud apabila orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan, mereka yang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan atau murid yang hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu keyakinan atau pengarahan dari kedua belah pihak sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun non-fisik. Berikut juga penghargaan. Penghargaan juga muncul dari satu belah pihak, yaitu dari guru. Tapi penghargaan apabila dilakukan akan memunculkan sebuah kecanduan di mana murid akan melakukan sesuatu jika mendapatkan penghargaan. Nah, pada poin selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru itu yang telah manajer. Kenapa manajer? Karena posisi manajer ini di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dengan dapat berkolaborasi dengan murid
untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, poin selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dengan gurunya. Keyakinan kelas atau sekolah dapat berupa pernyataan universal yang dapat diingat oleh semua warga sekolah dan harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab. Poin selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada 3 poin ini sudah saya jelaskan pada demonstrasi kontekstual. Poin-poinnya sudah dijelaskan pada hal tersebut. Kemudian apa kaitannya antara materi modul 1.4 dengan materi sebelum-sebelumnya? Nah, budaya positif itu berkaitan dengan filosofi KHD, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, serta tetap mengacu pada perkembangan kodrat alam maupun zamannya. Kemudian, budaya positif kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah dan keyakinan sekolah untuk melaksanakan kesepakatan bersama, di mana semua guru memiliki perannya masing-masing, entah itu sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin rekan sejawat, dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif kaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan oleh semua warga sekolah sesuai dengan visi guru penggerak adalah budaya positif yang berjalan sesuai dengan filosofi KHD. Visi guru penggerak tersebut dibuat dengan prakarsa perubahan yang tentunya membuatnya pun dengan acuan visi yang berpihak pada murid. Sekian presentasi dari saya, yaitu koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.